Sebagaimana diceritakan Ibnu Athaillah dalam kitabnya Lataiful Minan, ayahku bercerita kepadaku suatu ketika aku menghadap Syekh Abdul Hasan Asyazili. Shift your knowledge. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa li walidayya wa na'mal salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ashabiku semua, dikatakan para ulama, akan datang suatu zaman di mana orang-orang tak akan kenal lagi dengan nama-nama para ulamanya, para aulianya, beserta orang soleh. Untuk dikisah pun tak akan ada lagi yang mau membacakannya. Maka oleh itu wajib kita kembali sama-sama mengenal mereka, mengulang sejarah-sejarah dalam kehidupannya, agar kita tak melupakannya. Pada video kali ini ya sahabiku semua, kita akan membahas seorang ulama bernama Al-Imam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pengarang kitab Al-Hikam yang cukup populer di negeri kita ini adalah Tajuddin Abdul Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Atha As-Sakandari Al-Juzami Al-Maliki Asy-Syazili. Ia berasal dari bangsa Arab. Nenek moyangnya berasal dari Juzam, yaitu salah satu kabilah Kahlan yang berujung pada Bani Ya'rib bin Qahtan, bangsa Arab yang terkenal dengan Arab Al-Aribah. Kota Iskandaria merupakan kota kelahiran sufi besar ini, suatu tempat di mana keluarganya tinggal dan kakeknya mengajar. Kendati pun namanya hingga kini demikian harum, namun kapan sufi agung ini dilahirkan tidak ada catatan yang tegas. Dengan melisik jalan hidupnya, Dr. Tazani bisa mengenangarai bahwa ia dilahirkan sekitar tahun 658 sampai 679 Hijriah. Ayahnya termasuk semasa dengan Syekh Abdul Hasan Asyazili, pendiri Thariqah Syaziliyah. Sebagaimana diceritakan Ibnu Athaillah dalam kitabnya Lataiful Minan, ayahku bercerita kepadaku suatu ketika aku menghadap Syekh Abdul Hasan Asyazili, lalu aku mendengar beliau mengatakan, demi Allah kalian telah menanyai aku tentang suatu masalah yang tidak aku ketahui jawabannya. Lalu aku temukan jawabannya tertulis pada pena, tikar, dan dinding. Keluarga Imam Ibn Atha adalah keluarga yang terdidik dalam lingkungan agama. Kakek dari jalur nasab ayahnya adalah seorang ulama fikih pada masanya. Al-Imam Ibn Atha remaja sudah belajar pada ulama tingkat tinggi di Iskandaria seperti Al-Faqih Nashiruddin Al-Mimbar Al-Juzami. Ya, kota Iskandaria pada masa Imam Ibn Atha memang salah satu kota ilmu di semenanjung Mesir, karena Iskandaria banyak dihiasi oleh banyak ulama dalam bidang fikih, hadis, usul, dan ilmu-ilmu bahasa Arab. Tentu saja juga memuat banyak tokoh-tokoh tasawuf dan para aulia solehin. Oleh karena itu tidak mengherankan bila Imam Ibn Athaillah tumbuh sebagai seorang faqih, sebagaimana harapan dari kakeknya. Namun kefakihannya terus berlanjut sampai pada tingkatan tasawuf. Hal mana membuat kakeknya secara terang-terangan tidak menyukainya, sahabiku semua. Al-Imam Ibn Atha menceritakan dalam kitabnya Lataiful Minan bahwa kakeknya adalah seorang yang tidak setuju dengan tasawuf. Tapi mereka sabar dan serangan dari serangan kakeknya. Disinilah Al-Imam guru Imam Ibn Athaillah yaitu Al-Abbas Al-Mursi mengatakan, kalau dari seorang alim fikih Iskandaria Ibn Athaillah datang ke sini, tolong beritahu aku. Dan ketika aku datang, Al-Mursi mengatakan malaikat Jibril telah datang kepada Nabi bersama dengan malaikat penjaga gunung ketika orang Quraisy tidak percaya pada Nabi. Malaikat penjaga gunung lalu menyalami dan Nabi dan mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau mau maka aku akan timpakan 2 gunung pada mereka. Dengan bijak Nabi mengatakan, tidak, aku mengharap agar kelak akan keluar orang-orang yang bertauhid dan tidak musyrik dari mereka. Begitu juga kita harus sabar akan sikap kakek yang alim fikih, ya, kakek Imam Ibn Athaillah, demi orang yang alim fikih ini. Pada akhirnya Imam Ibn Atha memang lebih terkenal sebagai seorang sufi besar. Namun menarik juga perjalanan hidupnya dari didikan yang murni fikih sampai bisa memadukan fikih dan tasawuf. Oleh karena itu kitab-kitab biografi menyebutkan riwayat hidup Imam Ibn Athaillah menjadi 3 masa. Masa pertama, hazabiku semua, masa ini dimulai ketika ia tinggal di Iskandaria sebagai pencari ilmu agama seperti tafsir, hadis,
fikih, usul, nahwu dan lain-lain dari para alim ulama di Iskandaria. Pada periode itu beliau terpengaruh pemikiran-pemikiran kakeknya mengingkari para ahli tasawuf karena kefanatikannya pada ilmu fikih. Dalam hal ini Imam Ibn Athaillah bercerita, dulu aku adalah termasuk orang yang mengingkari Abul Abbas Al-Mursi, yaitu sebelum aku menjadi murid beliau. Pendapat saya waktu itu bahwa yang ada hanya ulama ahli zahir, tapi mereka ahli tasawuf mengklaim adanya hal-hal yang besar sementara zahir syariat menentangnya. Masa kedua, ya, masa ini merupakan masa paling penting dalam kehidupan sang guru pemburu kejernihan hati ini. Masa ini dimulai semenjak ia bertemu dengan gurunya Abul Abbas Al-Mursi tahun 674 Hijriah dan berakhir dengan kepindahannya ke Kairo. Dalam masa ini sirnalah keingkaran ulama tasawuf, ya, keingkarannya ulama tasawuf. Ketika bertemu dengan Al-Mursi, ia jatuh kagum dan simpati. Akhirnya ia mengambil thariqah langsung dari gurunya ini. Ada cerita menarik mengapa ia beranjak memilih dunia tasawuf ini. Suatu ketika Imam Ibn Athaillah mengalami goncangan batin, jiwanya tertekan. Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah semestinya aku membenci tasawuf? Apakah suatu yang benar kalau aku tidak menyukai Abul Abbas Al-Mursi? Setelah lama aku merenung, mencerna, akhirnya aku beranikan diriku untuk mendekatinya. Melihat siapa Al-Mursi sesungguhnya, apa yang ia ajarkan sejatinya. Kalau memang ia orang baik dan benar, maka semuanya akan kelihatan. Kalau tidak demikian, halnya biarlah ini menjadi jalan hidupku yang tidak bisa jalan dengan tasawuf. Lalu aku datang ke majelisnya. Aku mendengar, menyimak, ya, ceramahnya dengan tekun tentang masalah-masalah syara, tentang kewajiban, keutamaan dan sebagainya. Di sini jelas semua bahwa ternyata Al-Mursi yang kelak menjadi guru sejatiku ini mengambil ilmu langsung dari Tuhan. Dan segala puji bagi Allah, dia telah menghilangkan rasa bimbang yang ada dalam hatiku. Maka demikianlah, ketika ia sudah mencicipi manisnya tasawuf, hatinya semakin tertambat untuk masuk ke dalam dan lebih dalam lagi. Sampai-sampai ia punya dugaan tidak akan bisa menjadi seorang sufi sejati kecuali dengan masuk ke dunia itu secara total. Ya, menghabiskan seluruh waktunya untuk sang guru dan meninggalkan aktivitas lain. Namun demikian ia tidak berani memutuskan keinginannya itu kecuali setelah mendapatkan izin dari sang guru Al-Mursi. Dalam hal ini Imam Ibn Athaillah menceritakan, aku menghadap guruku Al-Mursi dan dalam hatiku ada keinginan untuk meninggalkan ilmu zahir. Belum sempat aku mengutarakan apa yang terbesit dalam hatiku ini, tiba-tiba beliau mengatakan, di kota Qaus aku mempunyai kawan namanya Ibnu Nausi. Ya, dulu dia adalah pengajar di Qaus dan sebagai wakil penguasa. Dia merasakan sedikit manisnya thariqah kita. Kemudian ia menghadapku dan berkata, Tuanku, apakah sebaiknya aku meninggalkan tugasku sekarang ini dan berkhidmah saja pada Tuan? Aku memandangnya sebentar, kemudian aku katakan, tidak demikian itu thariqah kita. Tetaplah dengan kedudukan yang sudah ditentukan Allah padamu. Apa yang menjadi garis tanganmu akan sampai padamu juga. Setelah bercerita semacam itu yang sebetulnya adalah nasihat untuk diriku, beliau berkata, beginilah keadaan orang-orang as-siddiqin. Mereka sama sekali tidak keluar dari suatu kedudukan yang sudah ditentukan Allah sampai dia sendiri yang mengeluarkan mereka. Mendengar uraian panjang lebar semacam itu, aku tersadar dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dan alhamdulillah Allah telah menghapus angan kebimbangan yang ada dalam hatiku. Sepertinya aku baru saja melepas pakaianku. Aku pun rela tenang dengan kedudukan yang diberikan oleh Allah. Masa ketiga, masa ini dimulai semenjak kepindahan Imam Ibn Atha dari Iskandaria ke Kairo. Dan berakhir dengan kepindahannya ke Hariban yang maha pengasih pada tahun 709 Hijriah. Masa ini adalah masa kematangan dan kesempurnaan Imam Ibn Athaillah dalam ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ia membedakan antara uzlah dan khalwah. Uzlah menurutnya adalah pemutusan hubungan maknawi bukan hakiki. Lahir dengan makhluk, ya, yaitu dengan cara sisalik. Orang yang uzlah selalu mengontrol dirinya dan menjaganya dari perdaya dunia.
Ketika seorang sufi sudah mantap dengan uzlahnya dan nyaman dengan kesendiriannya, ia memasuki tahapan khalwah. Dan khalwah dipahami dengan suatu cara menuju rahasia Tuhan. Khalwah adalah perendahan diri di hadapan Allah dan pemutusan hubungan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ashabiku semua, menurut Imam Ibn Athaillah, ruangan yang bagus untuk berkhalwah adalah yang tingginya setinggi orang yang berkhalwah tersebut. Panjangnya sepanjang ia sujud. Luasnya seluas tempat duduknya. Ruangan itu tidak ada lubang untuk masuknya cahaya matahari. Jauh dari keramaian. Pintunya rapat dan tidak ada dalam rumah yang banyak penghuninya. Imam Ibn Athaillah sepeninggal gurunya Abul Abbas Al-Mursi tahun 616 Hijriah menjadi penggantinya dalam pengembangan Thariqah Zaziliyah. Tugas ini ia emban di samping tugas mengajar di kota Iskandaria. Ya, maka ketika pindah ke Kairo, ia bertugas mengajar dan ceramah di Masjid Al-Azhar. Al-Imam Ibn Hajar berkata, Al-Imam Ibn Athaillah berceramah di Azhar dengan tema yang menenangkan hati dan memadukan perkataan-perkataan yang kebanyakan dengan riwayat-riwayat dari salafus saleh, juga berbagai macam ilmu. Maka tidak heran kalau pengikutnya berjubel dan beliau menjadi simbol kebaikan. Hal senada diucapkan oleh Al-Imam Ibn Tagri Baradi. Ibn Athaillah adalah orang yang soleh berbicara di atas kursi Azhar dan dihadiri oleh hadirin yang banyak sekali. Ceramahnya sangat mengena dalam hati. Dia mempunyai pengetahuan yang dalam akan perkataan ahli hakikat dan orang-orang ahli tariqah. Termasuk tempat mengajar beliau adalah Madrasah Al-Mansuriyah di Al-Hayy Saghah. Ya, beliau mempunyai banyak anak didik yang menjadi seorang ahli fikih dan tasawuf, seperti Imam Taqiyuddin As-Subki, ayah Tajuddin Al-Subki, pengarang kitab Tabaqah Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Hazabiku semua, sebagai seorang ahli tasawuf, sebagai seorang sufi yang alim, Al-Imam Ibn Athaillah meninggalkan banyak karangan sebanyak 22 kitab lebih. Mulai dari sastra, tasawuf, fikih, nahwu, mantik, falsafah, sampai khitabah. Ya, kitabnya yang paling masyhur sehingga telah menjadi terkenal di seluruh dunia Islam ialah kitabnya yang bernama Al-Hikam, yang telah diberikan komentar oleh beberapa orang ulama di kemudian hari, dan yang juga telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa asing lain termasuklah bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Ya, kitab ini dikenal juga dengan nama Al-Hikam Al-Athaiyah untuk membedakan daripada kitab-kitab lain yang juga banyak yang berjudul Hikam. Karamah Al-Imam Ibn Athaillah. Menurut Imam Al-Munawi dalam kitabnya Al-Kawakib Ad-Duriyah mengatakan, Syekh Kamal Ibn Humam ketika ziarah ke makam wali besar ini membaca surat Hud sampai pada ayat yang artinya di antara mereka ada yang celaka dan bahagia. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam liang kubur Imam Ibn Athaillah dengan keras, "Wahai Kamal, tidak ada di antara kita yang celaka." Demi menyaksikan karamah agung seperti ini, Al-Imam Ibn Himam berwasiat supaya dimakamkan dekat dengan Imam Ibn Athaillah ketika meninggal kelak. Ashabiku semua, di antara karamah pengarang kitab Al-Hikam adalah suatu ketika salah satu murid beliau berangkat haji. Ya, di sana si murid itu melihat Al-Imam Ibn Athaillah sedang tawaf. Dia juga melihat sang guru ada di belakang makam Ibrahim di Mas'a dan Arafah. Ketika pulang dia bertanya pada teman-teman, apakah sang guru pergi haji atau tidak? Semurid langsung terperanjat ya ketika mendengar teman-temannya menjawab tidak. Kurang puas dengan jawaban mereka, dia menghadap sang guru. Kemudian pembimbing spiritual ini bertanya, siapa saja yang kamu temui? Lalu murid menjawab, Tuanku, saya melihat Tuanku di sana. Dengan tersenyum, Al-Arif Billah ini menerangkan orang besar itu bisa memenuhi dunia. Seandainya saja wali kutub dipanggil dari liang tanah, dia pasti menjawabnya. Nah, itulah sedikit riwayat tentang Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga lebih agar kita bisa mencintai orang-orang saleh, terusnya waliullah. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.